Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul dalam kegiatan kita salat subuh secara berjamaah dan diikuti kajian ilmiah. Jamaah yang Allah muliakan, sungguh kenikmatan yang dirasakan oleh kita pada saat ini melebihi kenikmatan orang-orang yang memiliki dunia. Kenikmatan yang kita rasakan karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di dalam ketaatan, di mana pelaku kemaksiatan senang dan bergembira dengan kemaksiatannya. Adapun kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk bertafakuh fid din, yaitu berusaha memahami agamanya. Dan tidaklah seseorang dikehendaki kebaikan, Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, melainkan seseorang berada di dalam ketaatan. Seseorang senantiasa berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang terluput dari mendapatkan kebaikan disebabkan kelalaian, meremehkan dan yang lainnya. Dan kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini dapat bersua atau di pertemuan munasabah kajian ilmiah di tempat kita. Selama kita tidak ada uzur, kita datangi, karena memang ini adalah di antara taman-taman surga. Sebagaimana kita harus mengeluarkan biaya untuk merasakan taman di antara taman surga yang disabdakan oleh Nabi, kita harus mengeluarkan biaya untuk melaksanakan umrah. Karena kita akan ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada yang disebut Raudhah, yang dikatakan oleh Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu taman dari taman-taman surga. Tapi ada taman dari taman-taman surga tanpa mengeluarkan biaya, yaitu kita dapat beberapa saat duduk setelah melaksanakan sholat jamaah, mendatangi kajian ilmiah, dan ini berkaitan dengan kekuatan iman kita untuk memperkuat keimanan kita, yaitu dengan kita mendatangi kajian-kajian ilmiah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi ma indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala
yasluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari di antara keduanya. Jadi ada seorang guru dan ada orang yang belajar. Mempelajari di sini bisa mempelajari kaidah membaca Al-Qur'an. Mempelajari di sini bisa ditafsirkan dengan kalimat ataupun dengan bahasa seseorang mempelajari kandungan isi Al-Qur'an, memahami tafsirnya, maksud dari ayat. Ya, ini masuk di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, ia diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi ma'indah, dan Allah akan menyebutkan dirinya di majelisnya, yaitu majelis para malaikat. Allah menyebutkan nama kita fulan bin fulan dan seterusnya. Cukuplah ya dua hadis yang dibawakan di awal menjadi motivasi dan keistiqomahan kita untuk tetap semangat menghadiri kajian ilmu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang hadis yang ketujuh berkaitan dengan ad-dinu nasiha. Ya, agama itu adalah nasihat, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Ruqayyah, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat, yaitu nasihat bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Sebagaimana perkataan Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, an-nasihatu kalimatun yu'abbiruha biha an jumlatin hiya iradatul khair liman suhilah. Nasihat adalah sebuah kalimat atau ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat tersebut. Ya. Jadi nasihat itu adalah ungkapan-ungkapan kebaikan, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Maka kalimat nasihat itu lebih umum untuk orang yang tua kepada yang muda. Tidak mungkin yang muda memberikan nasihat, memberikan taujih, memberikan arahan, melainkan umur yang lebih senior atau yang lebih tua dari sisi umur, ya lebih sepuh kepada yang muda. Karena suatu kalimat yang menginginkan atau mewujudkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ya, seperti itu. Dan nasihat ini tidak terbatas antara yang tua kepada yang muda. Bahkan yang muda pun bisa memberikan nasihat. Nah, sifatnya nasihat di sini adalah memberi atau mengingatkan. Walaupun tetap siak bahasanya, redaksinya tetap itu adalah kalimat nasihat, tapi antara yang muda kepada yang tua adalah sebagai atau mengingatkan, sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk perhatian, sebagaimana seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, atau seorang istri kepada suaminya, ya, bentuk kasih sayang, bentuk perhatian. Dan hal ini akan mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang dinasihati.
Kemudian agama ini mencakup nasihat. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala atau nasihat bagi Allah yang kemarin kita jelaskan. An-nasihatu lillah tatadhamman amrain. Ya. Nasihat bagi Allah, saya ulangi dan saya tekankan, bukan Allah membutuhkan nasihat. Tapi pengertian di sini nasihat bagi Allah yaitu al-awwalu, yang pertama, ikhlasul ibadah lahu. Mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ini yang pertama. Karena intisari ataupun pokok dalam ibadah seorang hamba itu yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, antara tauhid dan kesyirikan. Kemudian as-sani asy-syahadatu lahu bil wahdaniyah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa dari rububiyah atau dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Ya, karena Allah adalah zat yang esa. Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Allah adalah tunggal. Tidak ada syarikat ataupun serikat di dalam beribadah kepada Allah. Baik itu orang soleh, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, kita tidak boleh mensyarikatkan di dalam ibadah. Dalam perkara rububiyah, kemarin dijelaskan bahwasanya dalam perkara rububiyah yaitu kita meyakini bahwasanya Allah zat yang maha mengatur, yang maha memberi rizki, yang maha menghidupkan dan mematikan. Ini harus kita yakini bahwasanya hanya Allah yang mampu melakukan hal yang demikian. Kemudian dalam uluhiyahnya yaitu dalam perbuatan Allah, dalam perbuatan seorang hamba, yaitu kita beribadah kepada Allah, kita melaksanakan sholat, kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah, kita utarakan dan tujukan seluruh macam ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah semata. Ini berkaitan dengan uluhiyah. Artinya dalam perkara ibadah, tauhid ibadah. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Kalau rububiyah, perbuatan Allah kepada hambanya, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menentukan kadar di mana ia mendapatkan kebaikan, di mana ia mendapatkan kesengsaraan, di mana ia akan mati. Ya, itu adalah berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun uluhiyah berkaitan dengan perkara ibadah. Maka ibadah harus dibangun di atas keikhlasan. Dibangun di atas tauhid yang benar, tauhid yang lurus. Kemudian wa asma'ihi wa sifatih. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita hanya mengesahkan Allah dalam sisi ataupun dalam pembahasan asma wa sifat, dan dengan asma wa sifat ini kita dapat bertawasul kepada Allah. Ya, sebagaimana kita meminta kepada Allah rizki ya Razzaq, meminta kepada Allah ampunan ya Ghaffar, meminta kepada Allah kasih sayang ya Rahman. Ya, jangan sampai kita minta kepada selain Allah, ya Syekh Abdul Qadir, ya Wali Fulan, ya ajudan ini dan itu. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, meminta kepada selain Allah dalam
menyebutkan nama, menyebutkan sosok. Ya, karena Allah mengajarkan kepada kita walillahi asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, kepunyaan Allah, nama-nama yang indah, maka hendaklah kalian meminta dengan nama-nama tersebut. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Semakin seseorang memahami al-asmaul husna, nama dan sifat Allah yang ulia, yang tinggi, yang agung, maka seseorang akan menghadirkan ya atau terwarnai pengagungan kepada Allah di hatinya. Maka para ulama membagi tauhid menjadi 3 ini bukan perkara yang baru. Karena berdasarkan nusus syar'iyah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ditetapkan, ya, bahwasanya ini kategori tauhid rububiyah, ini kategori tauhid uluhiyah, dan ini kategori tauhid asma wa sifat. Dan nasihat bagi Rasul takunu bi umuri minha. Ya, nasihat bagi Rasul yang dimaksud adalah kita wajib ya mutaba'ah lahu, yaitu mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunannya, ya. Karena tidak mungkin seseorang dikatakan orang yang ittiba mengikuti agamanya Nabi, melainkan ia mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mutaba'ah. Wa an la tattabi'a ghairah, yaitu janganlah ia mengikuti jalan selainnya. Thariqah, tata cara ibadah selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini mengakibatkan seseorang jauh dari perintah Allah, jauh dari syariat Allah. Jadi semakin kita melenceng dari sunnah Nabi, semakin kita melenceng dari agama Allah. Karena agama ini bukan hanya wahyu atau Al-Quran saja. Agama ini bukan hanya satu tuntunannya, Al-Quran saja, tidak demikian. Ada Al-Quran dan sunnah. Terkadang orang memahami kalimat sunnah, ya kalimat yang mujmal, umum. Ya mengikuti Nabi apa aja. Ya salawatan begini begitu, kan kita bersolawat. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini perintah untuk bersolawat. Ya. Maka kita harus bersolawat, tapi kaifiat dan tata caranya itu berbeda. Redaksi solawat yang diajarkan oleh Nabi itu berbeda. Bagaimana kita dikatakan orang yang ittiba? Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ayat 21, mohon maaf. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Ya, Allah mengkaitkan orang yang mengikuti ataupun ittiba kepada Nabi dikaitkan dengan orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita mau mengharapkan perjumpaan kepada Allah, kita harus mengikuti contoh Nabi. Dan dikaitkan dengan hari akhir. Siapa yang mengharapkan untuk berjumpa kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengikuti contoh Nabi. Wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir. Kemudian al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan,
mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW Rasul yang terpercaya, atau membenarkan kerasulan Nabi SAW. Kita tidak mendustakannya, tidak berpaling, ya, di mana Rasulullah SAW adalah shadiq masduq, yang mana setiap perkataannya itu dibenarkan. Segala sesuatu yang Nabi bawa itu adalah kebenaran, ya, tidak ada keraguan. Maka yang disebut atau sahabat yang digelari kalimat as-siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa Abu Bakar as-siddiq? Di mana banyaknya manusia di kala itu, yaitu para sahabat dahulu. Ketika mendengar kerasulan dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, ada keraguan di hatinya, ya. Ada rasa ragu, apakah benar ini Nabi dan Rasul. Tapi as-siddiq, yaitu orang yang senantiasa membenarkan risalah, berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Abu Bakar tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang hanya memakan waktu 1 malam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, di mana banyaknya manusia itu mengatakan Muhammad majnun. Sebagian sahabat yang masuk Islam di awal-awal tersebut pun masih ragu. Apa mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dari negara Saudi ke negara Palestina, bayangkan dalam 1 malam. Terus dari Palestina ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7 untuk menerima perintah salat. Kemudian balik lagi ke dunia mengatakan, apakah engkau membenarkan ataupun engkau percaya bahwasanya aku tadi malam telah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu diisrakan oleh Allah, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7 untuk menerima perintah salat. Yang lain mengatakan tidak. Ada mengatakan kau gila. Ya, hanyalah Abu Bakar As-Siddiq yang meyakini dan mempercayai bahwasanya ini adalah Nabi dan Rasul, dan dia adalah orang yang terpercaya. Karena Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi umurnya hanya selisih 2 tahun. Ketika tahun gajah, pasukan Abraha menyerang Ka'bah, Nabi lahir. 2 tahun setelahnya lahirlah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tahu karakter tipikal seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul telah digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang jujur, ya. Itu menguatkan Abu Bakar. Ketika berita yang tidak ataupun info yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar, perkara yang di luar nalar, Abu Bakar mempercayai. Karena orang yang menyampaikan orang yang tidak pernah berbohong. Coba kalau orang yang sering berbohong, ketika dia membawa kebenaran, membawa berita yang jujur, maka orang tidak akan menerima kebenaran dan berita yang jujur tersebut karena dia sering berbohong. Ya, di antara penjelasan para ulama mengapa Abu Bakar, ya, senantiasa membenarkan apa yang diinfokan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi, ya, karena Abu Bakar melihat, ya, kepribadian Nabi yang sangat baik, ya, yang jauh dari kebohongan dan kedustaan. Kemudian antumina bikulli ma akhbara bihi min akhbar al-madi wal hadir wal mustaqbal. Hendaklah engkau mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khabar-khabar yang telah lalu. Seperti Nabi menceritakan adanya kaum yang disiksa, ya, negeri Sodom, kaum Tsamud dan yang lainnya. Ya, bagaimana kisah Fir'aun dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi menjelaskan, ya, orang-orang terdahulu yang Allah tenggelamkan,
yang Allah benamkan di dalam perut bumi disebabkan dosa dan kemaksiatan, kesyirikan yang mereka lakukan, ya, wajib kita meyakini hal tersebut. Kemudian perkara yang akan datang, perkara tentang hari kiamat, perkara tentang adanya mizan dan hisab. Karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci, secara detail berkaitan dengan prahara yaumul akhir. Tapi Nabi di dalam sunnahnya menjelaskan, karena apa yang disabdakan oleh Nabi tidak bersumber dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap melainkan apa yang diucapkan oleh beliau sesuatu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian mengimani sesuatu yang sekarang, mohon maaf, al-hadirah artinya yang sekarang sedang terjadi. Ya, akan dan sedang atau akan terjadi. Kemudian wal mustaqbalah artinya sesuatu yang akan datang. Tadi perkara hari kiamat, perkara kematian. Nabi menjelaskan akan ada orang yang mendapatkan nikmat kubur dan siksa kubur. Kita harus yakini. Walaupun belum kita rasakan. Ya kalau mau kita rasakan nanti kita meninggal dulu. Bagaimana kondisi di alam kubur, di alam barzakh yang alamnya berbeda dengan alam dunia. Dan seseorang tidak dapat berteriak, meminta tolong. Walaupun dia dahulu orang yang dipuja-puja, dia disayang oleh anak-anaknya. Ketika di alam kubur, dia sendirian. Di alam kubur, dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia. Kalau dia mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, itu sangat bermanfaat baginya. Di mana anak-anaknya akan ingat selalu dan mendoakan dan memohon ampun kepada Allah agar orang tuanya diampuni, diberikan nikmat kubur dan yang lainnya. Kemudian ada yang mendapatkan nikmat kubur dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya atas dasar ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berkata yang baik atau diam. Untuk menyambung silaturahim, untuk memuliakan tamu, untuk memuliakan tetangga, untuk menghormati dan memuliakan orang tua kita, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Karena ini perintah Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ya. Kemudian meninggalkan apa yang beliau larang. Nabi melarang kita untuk mengada-ngada dalam perkara agama. Nabi melarang kita untuk melakukan kesyirikan, membunuh, ya, berbuat dusta dan yang lainnya. Ini adalah larangan yang dijelaskan oleh Nabi, selain yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kita harus meninggalkannya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti apa yang beliau syariatkan. Karena bisa jadi kita beragama jauh dari apa yang beliau syariatkan. Ya, sungguh sangat memprihatinkan ketika amalan-amalan kita itu jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, sungguh sangat merugi. Orang yang beramal soleh itu jauh dari tuntunan Nabi SAW. Karena kenikmatan, ya, setelah iman dan Islam, ya, disebutkan oleh para ulama, setelah kenikmatan iman dan Islam adalah kenikmatan berada di atas sunnah. Kenikmatan kita beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini kenikmatan yang sangat besar. Karena bisa jadi orang KTP-nya Islam, terlahir dari rahim atau orang tua Islam, tapi dia jauh dari tuntunan Nabi SAW. Bahkan dia melakukan amalia-amalia kekufuran. Tarikot-tarikot, ya,
yang disebut thariqat sufiyah, ya. Mereka ada thariqat yang sampai derajatnya jatuh kepada kekafiran, naudzubillah. Ya. Ini harus kita syukuri. Kita beribadah mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meyakini annama jaa an Rasulillah fahuwa kama jaa anillah fil luzumil amal bih li'anna ma thabata fi sunnah fahuwa kalladzi jaa fil Qur'an. Ya, engkau meyakini bahwasanya apa yang datang dari Nabi sebagaimana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam melazimi amal-amal. Ya. Amal soleh yang kita lakukan itu dan kita ketahui ini datang dari Nabi. Kita yakini hal tersebut pun datangnya dari Allah. Yang tadi saya sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Selama riwayatnya sahih, kita yakini dan kita amalkan. Karena banyak riwayat-riwayat yang mardudah atau riwayat yang jelas ya maudhu'at, ya. Riwayat-riwayat yang palsu yang dijadikan pedoman di dalam beramal. Ya, seandainya mengamalkan baca ayat kursi 3 kali akan mendatangkan rizki. Ya. Ya, kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, baca subhanallah alhamdulillah 1000 kali maka akan dijauhkan dari malapetaka dan yang lainnya. Nah, ini perlu perincian, perlu pengetahuan berkaitan dengan apakah hal tersebut datangnya dari Nabi atau hanya buatan manusia. Banyak manusia ini mengotak-atik syariat Allah, mengamalkan ini dan itu, ya, dengan jumlah yang ditentukan, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perkara itu baik, maka orang-orang terdahulu yaitu para sahabat Nabi dan para sahabat telah melakukannya. Apakah kita meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh kita itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh pendahulu kita? Kita meyakini ada suatu amalan yang tidak pernah dilakukan mereka, ini adalah suatu kebaikan, ya. Ini perkara yang sangat memprihatinkan. Ya, kalau kita meyakini amal apapun tidak masalah, yang penting apa niatnya. Ini kalau udah yang penting niatnya bahaya. Jadi pakai perasaan. Niat saya baik, kok perasaan kan? Karena melalui perasaan beragama akhirnya rusak agama ini. Ya. Bukan mendatangkan amal soleh, sebaliknya mendatangkan amal toleh, amal keburukan. Kenapa? Karena amal soleh harus dibangun di atas ilmu. Harus ada keterangan baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Li'anna ma thabata fi sunnah fahuwa kalladzi jaa fil Qur'an. Dikarenakan apa yang telah tetap dalam sunnah, maka hal itu seperti telah tetap apa yang telah datang dari Al-Quran atau dalam Al-Quranul Karim. Jadi apa yang tetap datangnya dari sunnah itu pun telah tetap datangnya dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, ya. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 59, mengkaitkan bentuk ketaatan kepada Allah dengan kita mengikuti ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah. Jadi bentuk ketaatan kepada Allah dengan kita taat kepada Rasul. Ya. Bentuk pembangkangan kita kepada Allah dengan kita membangkang dengan perintah Rasul. Setiap perintah Rasul itu kita bangkang, maka seakan-akan kita membangkang perintah Allah.
Contoh, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini di hadis selanjutnya nanti, di hadis 11 atau 12. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kita diperintahkan untuk falyakul khairan. Ini perintah fil amr. Lantas kita mengabaikan. Ya, sesekali tidak berucap ataupun berbicara yang tidak baik, tidak masalah. Atau kita jauhkan, ya, perkataan kita pedas, jauh dari etika, jauh dari tata krama. Padahal tata krama dan etika itu sebelum pelajaran Indonesia yang kita pelajari selama kita SD, SMP, itu sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul 14 abad yang lalu, ya, kepada para sahabatnya. Jadi kalau mau belajar etika, belajar sopan santun tata krama itu kepada Nabi. Karena Nabi manusia yang sangat berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Ini Allah langsung melegitimasi, ya, bahwasanya Nabi adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat tinggi dan sangat agung. Kemudian baik, menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam in kana hayyan, seandainya ia hidup. Ya, jadi bentuk menolong Nabi SAW adalah ketika ia hidup kita membersamai beliau, ya, berperang bersamanya, menemani beliau, memberikan support kepada beliau, ya, mendukung seluruh apa yang telah beliau programkan. Karena beliau, selain beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau sebagai kepala pemerintahan. Beliau mengatur berbagai macam peperangan, puluhan peperangan yang beliau lalui. Dan itu butuh namanya dukungan dan motivasi dari sahabat-sahabatnya. Maka yang bersama beliau ketika beliau masih hidup adalah para sahabat. Kita jauh dari kurun ataupun waktu yang disebutkan oleh Nabi adalah kurun waktu yang mulia. Khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di masaku itu para sahabat. Kemudian orang setelahnya tabi'in, dan orang setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Adapun wa in kana mayitan, seandainya beliau telah wafat, fanusratuhu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk menolong adalah dengan menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk menolong Nabi itu diartikan adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, a'immah jam'u imam. Wal imam al-qudwatu kama qala ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Dan kepada pemimpin kaum muslimin, di mana a'immah itu jamak dari imam, pemimpin. Yang dimaksud dengan imam adalah al-qudwah, yang diikuti, yang memiliki teladan yang sangat tinggi. Jadi leader, pemimpin itu harus menjadi contoh. Ya. Karena kalau leader, pemimpin tidak menjadi contoh, lantas orang-orang yang di bawahnya, pengikut-pengikutnya bagaimana? Ingin bergerak ketika perilaku ataupun karakter dari leader itu tidak dapat dicontoh. Maka leader yang baik adalah leader yang dapat dicontoh, menjadi tauladan untuk bawahannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummah, yaitu pemimpin qanitalillah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luzumi ta'ah,
Jadi karakter seorang pemimpin, pertama dia menjadi qudwah, kemudian yang kedua adalah melazimi ketaatan. Ya, kalau seorang pemimpin jauh dari itu, ya maka akan ambruk, ya, akan rusak suatu institusi atau lembaga. Ya, apapun, suatu organisasi dan yang lainnya. Jadi kalau pemimpinnya rusak, maka akan rusak orang yang dipimpinnya. Misalkan presidennya rusak, rakyatnya rusak. Ya. TNI-nya rusak, pasti rakyatnya rusak. Dari pemimpin, ya, misalkan Kapolri atau apalagi, ya, kepala TNI, ya. Itu kalau dianya rusak, dianya tidak bertakwa kepada Allah, maka secara otomatis bawahnya akan rusak, ya. Maka seorang pemimpin harus menjadi, ya, qudwah dan luzumi ta'ah, melazimi ketaatan. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi adalah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Dan itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi ketika kita menjadi imam sholat, karena orang yang datang ke masjid itu mau mendekat kepada ketakwaan. Ya, kita jadi pemimpin takmir masjid atau sebagai pengurus DKM, kita sebagai duta, ya, mewakili orang-orang yang soleh dalam kemaslahatan umat, dan ini masuk dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan a'immatul muslimin sinfani. Ini tidak beratur. Oh iya. Yang dimaksud dengan a'immatul muslimin itu ada dua macam dari manusia. Pertama ada al-ulama. Wal muradu bihim al-ulama rabbaniyun alladzina warathun nabi ilman wa ibadah wa akhlaqan wa da'wah. Yang disebut ulama, jadi pemimpin itu ada dua. Pertama ulama, kemudian al-umara. Dan ulama itu adalah mereka, para ulama yang dimaksud adalah ulama rabbaniyun. Ulama yang dapat, ataupun rabbaniyun itu rabbani, seorang ulama yang dapat dicontoh. Ulama yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang mewarisi Nabi SAW dari sisi ilmunya, ibadahnya, akhlaknya, dan dakwahnya. Ya. Wa haula'i hum ulul amri haqiqah. Jadi mereka yang memiliki ciri-ciri tersebut sebagai ulama rabbaniyun yang mewarisi, dan mereka adalah pewaris para nabi dari sisi ilmu, ibadah, akhlak, dan dakwah, maka mereka adalah pemimpin yang sebenarnya. Mengapa? Karena para ulama rabbaniyun ini adalah mereka yubashirunal amah wa yubashirunal umara. Ya, secara serta-merta ataupun ia dapat menjadi seorang pemimpin secara umum, atau ia dapat, jadi terjemahannya adalah di anna haula'i yubashirunal amah. Dia menjadi pemimpin bagi umat secara umum, atau menjadi pemimpin dalam memimpin rakyat. Ya, kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, ulama rabbaniyun ini yang sangat kita nanti-nanti, ya, karena mereka akan memberikan ataupun memberikan kontribusi maslahat yang sangat besar di tengah-tengah umat. Ketika ada problematika apapun harus datang kepada ulama. Bahkan umaro itu harus satu dengan ulama, ya, dalam
permasalahan-permasalahan yang sifatnya membutuhkan ya wejangan, membutuhkan arahan, dan ulama yang akan menjawab. Ulama rabbaniyun, memiliki kedalaman ilmu, rasikhu fil ilm, mereka akan memberikan apa? Jalan keluar, solusi. Oh, ini permasalahan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nabi SAW memperingatkan kita demikian-demikian. Ia bawakan ayat Al-Quran, ia bawakan hadis-hadis Nabi SAW untuk ya menjawab segala problematika umat. Ini adalah ulama rabbaniyun. Kemudian yang dimaksud yang kedua, as-sinful tsani min a'immatil muslimin al-umara al-manfudhu li syariatillah, yaitu pemimpin yang senantiasa memegang syariat Allah, ya. Di mana pemimpin yang memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa ia mengambil kebijakan itu sesuai dengan syariat Allah. Ya, apakah hal ini mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, mendatangkan bagi umat? Bahkan negara Islam pun ada orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir yang dilindungi. Seperti kafir mu'ahad yang ada dalam perjanjian itu dilindungi. Kafir zimmi yang memang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka wajib membayar jizyah. Kemudian kafir yang musta'man, meminta keamanan. Kecuali kafir harbi. Kafir harbi itu baru, ya, kafir yang memang berada dalam peperangan. Mereka wajib diperangi dan dibunuh. Tapi tiga hal ini, musta'man, zimmi, kemudian zimniyah, kemudian kafir mu'ahad, semuanya adalah golongan kaum kafirin yang diberi perlindungan oleh negara kaum muslimin atau negara Islam. Ya, lihat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tidak menghalalkan ya membunuh manusia. Baik itu di luar Islam, ya. Bagaimana orang Islam kalau saling bunuh membunuh, ya, na'udzubillah. Yang di luar Islam saja Islam menjaga darah, menjaga kehormatan. Karena datangnya Islam itu mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Dan itu dirasakan oleh orang-orang di luar Islam, ya. Seandainya mereka yang mengambil kebijakan orang-orang yang memahami agama, ya. Jadi setiap kebijakan yang diambil itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ketika kita berjalan ataupun menjalani kehidupan ini, kita butuh yang dinamakan nasihat. Dan nasihat para ulama ini sungguh sangat berarti, ya. Para ustadz, kiai, ya. Ya, dalam kehidupan kita mungkin ada ketergelinciran atau pemimpin skala kecil, misalnya RT, ya, menyimpang dari syariat, misalkan dia membolehkan rakyat warganya misalkan judi, membebaskan kumpul kebo, maka di situ peran ulama mengingatkan pemimpin terkecil, ya, lingkup terkecil kan RT. Pak RT ini tidak benar, ya, takwalah kepada Allah dan yang lainnya. Ada suatu lingkungan yang RT-nya sabodo saja, sabodote ini bahasanya. Ya, mau warganya minum-minuman, warganya berzina, kumpul kebo, berjudi, ya, itu dibiarkan. Ada yang lepas kontrol, ya, padahal itu di bawah kepemimpinan, tanggung jawab dia sebagai rukun tetangga, ya. Di mana apakah mereka tidak takut dengan sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki jabatan, kita diberikan amanah dalam suatu lembaga, instansi ataupun masyarakat, ya. Kita diberi jabatan sebagai ketua RT RW yang
pemudanya jadi ketua Karang Taruna, dia harus ya mengetahui apa yang dia lakukan itu, kebijakan-kebijakan, program-program itu harus berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini bahaya ya, jadinya akan bahaya ya, menyimpang dari jalan kebenaran kalau mereka tidak melihat ataupun cross check ya, apakah hal ini diperkenankan oleh Islam atau tidak demikian, atau tidak ya, seperti itu. Baik, yang terakhir adalah nasihat kepada ya masyarakat secara umum ya. Lillahi wali rasul kita wali rasuli wa aimmatil muslimin wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum, masyarakat secara umum. Karena nasihat terbaik ya yang diajarkan oleh Islam itu kembali maslahatnya itu kepada kaum muslimin secara umum. Ai awamul muslimin ya. Agama ini menjadi nasihat bagi orang-orang awam, kaum muslimin secara umum. Yaitu di mana kita memberikan pengajaran berkaitan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat. Ya, hendaknya mereka mengetahui awamirillah, ya, mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Ya, kemudian nasihat kepada ammatul muslimin, yaitu ketika bertemu mengucapkan salam. Nasihat secara umum, membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Jadi agama ini akan berefek kuat kepada kaum muslimin secara umum atau awamul muslimin ya, yaitu dengan kita mewarnai ataupun memperbanyak diri dalam beramal soleh, itu akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Bayangkan kalau suatu masyarakat mereka memahami agama, mengetahui keutamaan orang yang membantu orang yang kesulitan, ya, di mana Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi aunil akhi. Coba kalau seorang ya setiap afrod, setiap individu kaum muslimin mengetahui keutamaan menolong saudaranya, maka tidak ada orang yang kesusahan. Maka ini menjadi adab kita sebagai tetangga. Di antaranya yaitu kita harus memperhatikan kanan kiri kita ini sudah punya beras apa belum? Anaknya sudah bayar sekolah apa belum? Apakah dia terlilit hutang? Ini harus tahu, karena wa nasihatu atau wa ammatuhum, nasihat untuk awamul muslimin, yaitu di antaranya dampak ada al-musa'adah, yaitu menolong. Jiwa empatinya ya, jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Jadi jangan sampai kita bisa makan, kita pergi ke tempat makan setiap pekan, kita pasti dinner. Kita pasti keluar untuk makan siang, makan malam, ngajak keluarga kita, menghabiskan sekali makan 1 juta, 2 juta. Sedangkan ada tetangga kita yang kesulitan. Coba kita ajarkan keluarga kita, kita makan yang sederhana. Cukup 200.000, beli lauknya saja. Ini ada orang kesulitan. Ajarkan mereka jiwa sosial. Makanya anak saya pribadi ya, kadang dia bawa makanan, dia ngasih ke temannya. Padahal kita juga maunya dia yang makan. Asalnya kita mau makan. Tapi mengajarkan jiwa sosial. Ya, kamu dikasih 20.000. Anak saya dikasih 20.000. Sisa berapa? 10.000. Ya Bi, buat amal 2.000, buat jajanin temen 2.000. Enggak apa-apa. Ya, ajarkan mereka jiwa sosial, jangan dilarang. Ya, mereka baik walaupun hanya ngasih perkara yang sederhana 2.000 rupiah, itu sosial, itulah yang akan mendatangkan kemaslahatan. Karena nanti akan dibawa oleh mereka ketika mereka sudah dewasa, mereka bertetangga. Ketika jiwa sosial itu terbentuk sejak dini, niscaya mereka menjadi orang yang
empati kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang yang sulit. Ya, makanya agama itu ya nasiha wa ammatuhum, yaitu al-musa'adah. Ya, atau dari sisi akhlak mengucapkan salam ketika bertemu, ya, kemudian memberikan nasihat ketika dibutuhkan, wal musa'adah, memberikan bantuan ketika ada orang yang memerlukan. Ya, saya sampaikan ini, saya kuatkan lagi, saya ulangi kepada jamaah yang Allah muliakan, jangan sampai kita hidup peribahasanya berlebihan, ya. Kemudian kita bisa makan sana makan sini, belanja sana belanja sini, terutama pas waktu-waktu hari raya. Makanya ada syariat Idul Fitri. Seseorang, kenapa saya bingung mengeluarkan zakat mal selalu Idul Fitri, padahal zakat mal kan antara satu harta dengan yang lain kan berbeda waktunya. Terkadang ada orang yang mengeluarkan sebelum waktunya tapi dia keluarkan di hari fitri, ya. Apakah diperbolehkan? Secara hukum dia harus mengeluarkan pas waktunya. Tapi secara kebutuhan mungkin masjid membutuhkan orang-orang yang zakat mal lebih dulu. Sebelum, atau dia keluarkan sebelum waktunya zakat mal itu 1 tahun, ya, di mana harta itu setelah mencapai nisab dan telah mencapai haul, dia keluarkan harta tersebut sebagai sedekah saja. Karena harus berkesesuaian dengan waktunya, yaitu mencapai 1 tahun haul harta tersebut yang telah mencapai nisab dan telah haul, berjalan 1 tahun. Belum 1 tahun datangnya Yaumul Idul Fitri, ya kita berikan sebagai sedekah saja, dan itu sangat besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengeluarkan zakat mal kita seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, padahal itu kewajiban yang harus dikeluarkan. Ya, karena itu kotoran harta kita. Adanya syariat zakat mal, zakat, ya, baik itu zakat mal atau zakat fitri itu, kalau zakat fitri diantara hikmahnya sebagai pelebur, ya, sebagai kafarat dari dosa-dosa yang kita lakukan selama melaksanakan bulan Ramadan. Ya, sebagai pelebur, ya, sebagai kafarat. Misalkan kita mengeluarkan kata-kata keji, ya, kita menzalimi orang di bulan Ramadan, kita dalam puasa. Nah, dengan adanya zakat fitri itu kita melebur dosa-dosa kita, ya, menetralisir dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, memberi makan orang-orang miskin. Kemudian adanya zakat mal berketepatan selalu di Idul Fitri. Kita yayasan biasanya terima dari jamaah, DKM, saatnya ada yang mau zakat mal. Kenapa? Zakat mal itu selalu dikaitkan di Idul Fitri, padahal satu dengan yang lain itu berbeda, ya. Masa kita sama semuanya zakat malnya pas Idul Fitri, Pak? Bapak punya harta sudah mencapai nisab dan haul. Haulnya sama pas Idul Fitri semuanya. Terkadang kaget, dan dia disebutkan sebagai zakat mal, padahal itu bisa statusnya bisa sedekah biasa karena tidak mencapai haul, ya. Tapi lebih baik daripada tidak mengeluarkan, karena banyak orang kaya, ya, di Indonesia ini banyak orang kaya tapi mereka tidak mengeluarkan zakat malnya, dan mereka terkenal wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka, yaitu orang-orang yang memiliki harta, ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Yang terbaik jangan sampai orang yang sulit itu meminta kepada kita. Kita harus peka. Di sini tingkat kepekaan jiwa sosial kita diuji, ya, ketika kita hidup bermasyarakat. Jangan sampai DKM ngumumin siapa yang mau infak nih, masjid operasionalnya ini. Ada anak yatim sekian. Ya, jangan sampai diumumkan. Kita yang peka lah sebagai pemilik harta. Ya, ini saya sedekah. Udah menjadi rutin nih, saya sedekah setiap bulan 1 juta. Istiqomah bismillah, ya. Harus ada komunikasi yang baik, karena yang saya jumpai, ya, orang yang istiqomah memberikan infak atau sedekah itu ada komunikasi baik antara pasangan. Karena kalau antara suami dan istri tidak ada kesesuaian komunikasi, saya yakin, dan itu memang kenyataan, infak dan sedekahnya tidak akan rutin. Akhirnya masjid mengalami minus. Wah, Bapak Fulan udah enggak lagi. Bapak Fulan udah enggak lagi. Kenapa? Istrinya, udah Pak, jangan ini, kita buat beli ini dulu, ya. Padahal bisa ini infak. Ini harta yang kita akan kita bawa mati nanti. Ya. Makanan yang kita makan seenak apapun semuanya sama, menjadi kotoran. Ya, saya makan tempe, ya, atau ada orang makan tempe, sebagian lagi makan yang enak-enak.
yang makan seafood, makan makanan yang mahal, tetap keluarnya sama. Yang berbeda hanya di rasa saja. Coba kalau manusia memikirkan, apa yang kita makan dari makanan enak hanya dirasa di lidah saja, udah di perut mah sama semuanya. Makanan yang murah selama itu halal, thayyib, insya Allah di perut sama kandungannya. Ya, seperti itu, hanya beda di lidah saja. Ya, di situ kita tempat untuk senantiasa peka terhadap masyarakat dan lingkungan kita, ya. Jadi orang yang mengamalkan agama ini, dia akan bermanfaat bagi kaum muslimin yang lain, ya. Kaum muslimin yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Lil masalihi dafi'un lil mafasid, ya. Di mana orang yang bermanfaat adalah memberikan manfaat, memberikan kebaikan-kebaikan dan menolak segala kemudaratan-kemudaratan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaan dari berbagai macam musibah disebabkan sedekah yang kita keluarkan. Ya. Kemudian fawaid yang dapat kita ambil, karena harus kita selesaikan ya, biar nanti bulan depan hari ke-8, makanya saya selesaikan. Yang pertama adalah ahamiyatun nasiha fi hadil mawadi. Ya. Nasihat yang penting dalam pembahasan ini adalah di mana Nabi SAW menjadikan ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Jadi secara umum agama yang Nabi SAW itu bawa adalah memberikan maslahat, yaitu nasihat ini memberikan maslahat untuk kita semuanya kaum muslimin. Ya, baiknya pengajaran Nabi SAW, ya, menyebutkan sesuatu yang menjemal, tsumma yufassil. Kemudian Nabi memperinci. Ya, ad-dinu nasihat itu umum. Ya, liman ya Rasulullah lillahi. Nah, itu diperinci, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, seperti itu. Kemudian hirsus sahaba ala ilm, ya. Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi kita kalau ada ilmu, kita harus semangat. Dan ketika kita mendapatkan ilmu, kita berusaha semangat untuk mengamalkannya, karena keberkahan ilmu itu ketika diamalkan. Ya, berapa banyak dari kita mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita amalkan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, ya, harus semangat dalam menuntut ilmu. Al-bada'atu bil alham fal aham, ya. Jadi di antara fawaid hadis ini mendahului ataupun memulai dari perkara yang penting dari yang penting. Jadi perkara yang penting adalah yaitu hadis ini mengatakan lillahi, nasihat untuk bagi Allah. Maksudnya kita wajib untuk mentauhidkan Allah. Dan ini perkara awal yang nggak mungkin seorang baik akhlaknya, budi pekertinya, tindak tanduknya di masyarakat, tapi akidahnya bobrok. Dan ini tidak akan, ya, seimbang dan tidak ada korelasinya. Ya, harus seimbang. Seimbang itu pertama diawali dengan akidah yang benar. Ya, akidah yang salim, yang sahihah, sehingga nanti melahirkan amaliyah-amaliyah yang thayyib, ya, amaliyah-amaliyah yang baik, ya. Kemudian wujubin nasihah li a'immatil muslimin, ya. Wajibnya seseorang memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Binisbatil umara wa binisbatil alil ulama, ya. Baik pemimpin kaum muslimin itu dia itu pemimpin kaum muslimin seperti umara, ya, pemimpin biasa, ya, kaum muslimin atau ulama. Ya, kalau ada ketergelinciran, ya, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Maka harga BBM naik, nah ini berkaitan dengan ini, ya Bapak, ya. Ricuh, orang berdemo, ya, menyebabkan mafasid katsiroh, ya, kerusakan yang sangat besar. Jadi Ahlus Sunnah, ya, memandang bahwasanya hal-hal tersebut mendatangkan kemudaratan. Memang BBM naik. Dahulu di zaman sahabat, tabi'in, harga bahan pokok naik, mereka tetap tawakal kepada Allah. Tidak seperti yang dilakukan oleh
kaum muslimin pada saat ini, membuat kerusakan, menutup, memblokade jalan ya. Ya akhirnya kericuhan, bahkan bentrok fisik dan yang lainnya. Nah, demo ini tidak dibenarkan dalam Islam ya. Kalau kita mau menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik ya, kita kirim surat ya. Orang-orang yang memang memiliki kapasitas itu bisa ya mengirim surat. Tapi kalau kita nggak demo, nggak didengar ya. Harus ada bentrok dulu dan yang lainnya. Ya, tidak selamanya sesuatu itu dengan cara yang arogan. Ya, karena Islam mengajarkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Seperti itu. Ya, al-isyaratu ila annal mujtama al-islami la budda lahu min imam. Ya, isyarat bahwasanya masyarakat Islami itu harus memiliki imam. Ya, jadi harus diawali dengan adanya imam. Wal imamatu qad takunu 'ammah wa qad takunu khassah. Dan kepemimpinan tersebut terkadang bersifat umum ataupun bersifat khusus ya. Jadi kepemimpinan yang sebenarnya adalah atau al-mujtama Islamiyah, masyarakat Islamiyah itu diawali dengan adanya pemimpin. Pemimpin yang sifatnya mengurusi hajat orang banyak secara umum maupun secara khusus. Seperti pemimpin kaum muslimin, ya. Fa imamul masjid imamu fi masjidihi, ya. Imam masjid itu sebagai imam, pemimpin di masjidnya. Makanya yang jadi imam saat di sini alhamdulillah dia menjadi pemimpin untuk kaum muslimin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kemuliaan. Nah, inilah yajuzu an tuqam al jamaah allati laha imam ratib biduni iznil imam ratib. Ya nih. Jadi tidak dibenarkan jamaah itu ya menunjuk ataupun mendirikan ya imam ratib tanpa izin imam ratib. Kalau sudah ada imam ratib ya, imam yang telah ditunjuk oleh DKM, jamaah yang lain tidak boleh menunjuk imam lain walaupun dia mungkin lebih fasih, lebih alim, sampai atau dengan izin ya si imam yang telah ditunjuk. Misalkan nih mau mengajukan ada imam lagi misalkan ya, harus dengan izin yang imam yang telah ditunjuk supaya tidak terjadi kekacauan. Mungkin ada kebijakan di suatu masjid setiap harinya berganti, tidak masalah, per 2 hari dan yang lainnya. Hal itu sah-sah saja dibenarkan oleh Islam. Ya, di anna dzalika udwan ala haqqihi, dikarenakan hal tersebut menyebabkan ya pertentangan, permusuhan ya, persengketaan atas hak imam tersebut ya. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan seseorang untuk mengangkat imam ya. Amar Nabi SAW, Nabi memerintahkan al-musafirin ya, bagi orang yang bersafar, idza kanu salasah, apabila ia bersafar 3 hari atau lebih dari 3 hari, an yu'ammaru ahaduhum, agar ya menunjuk salah seorang di antara mereka menjadi imam. Jadi kalau sunnahnya itu kalau kita bepergian lebih dari 3 hari atau 3 hari minimal, kita harus memimpin salah satu dari mereka menjadi imam. Karena lihat, safar yang muddah waktunya itu terbatas saja, kita diperintahkan untuk menunjuk imam. Apalagi masyarakat yang setiap hari 24 jam kayak warga, kalau nggak ada RT-nya rusak, atau RT-nya tidak soleh, rusak juga. Banyak RT-RT yang tidak soleh, ya, melegalkan sesuatu yang diharamkan Allah, ya, dari RT RW, dari RW lurah-lurah camat. Ini kalau nggak soleh ini berantakan, masyarakatnya rusak, ya. Tapi memang terciptanya pemimpin yang baik dan soleh itu berkaitan erat juga dengan warga dan masyarakatnya yang soleh atau tidak soleh. Kalau masyarakat tidak soleh, suka maling, maka dia akan Allah hadiahkan pemimpin yang suka maling. Kalau masyarakatnya soleh, dia tidak korupsi, insya Allah Allah akan anugerahkan
pemimpin yang soleh dan tidak korupsi. Maka kalau misalkan pemimpin kita korupsi, MM-an, ya kan, masuk KPK dan yang lainnya, karena memang cerminan pemimpin, cerminan rakyatnya. Itu sudah dijelaskan oleh pendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang baik, ya, dengan awali kita harus menjadi orang yang baik, ya, terutama dihidupkan syariat Islam di keluarga kita yang terkecil, ya, keluarga kecil kita, anak istri kita harus kita hidupkan, karena tidak mungkin kita mendambakan syariat Islam, ya, di tempat yang teratas, misalkan di puncak kepemimpinan negara kita menjadi misalkan jadi negara Islam dan yang lainnya, kalau kita tidak mulai dari hal yang terkecil. Jadi sesuatu dari hal yang terkecil. Nabi mengajarkan sahabatnya dari perkara yang terkecil. Ya, Nabi ajarkan keluarganya dulu syariat Islam, kemudian dicontoh oleh para sahabat. Sahabat pun, ya, mengajarkan kepada keluarganya, sehingga terciptalah negara yang Islam, ya, negara yang mengamalkan syariat Islam, dan alhamdulillah di negara kita negara Islam. Kenapa? Walaupun tidak 100% mengamalkan syariat Islam, tapi ya sebagian sudah mengamalkan syariat Islam. Seperti apa? Sholat yang 5 waktu. Azan kita dilarang nggak Pak, Bu? Coba di Jepang, di Taiwan, di Vietnam itu ya terbatas, dan itu di ruangan saja. Ya, saya punya teman, ya, relasi itu di Taiwan, di Vietnam. Jadi teman mahasiswa, ya. Ada mahasiswa juga yang di Vietnam, itu susah untuk ibadah. Ya, terus jamaah yang dulu pernah kerja di Jepang, ya, azan tidak bisa dikumandangkan dengan seperti kita di sini, ya. Terus apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha kita bisa ini. Kemudian amaliyah yang lainnya, saum, puasa Ramadan. Ini negara Islam. Maka ada yang mengatakan ini negara kafir adalah jumud, ya. Dia tidak memahami fikih waqi, ya. Kemudian dia termasuk orang-orang yang menyimpang manhajnya, ya. Kita adalah negara Islam, ya, dan kita bersyukur hidup di negara Islam walaupun belum 100% mengamalkan syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaan dari mara bahaya penyakit, dari ketergelinciran, dari kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu? Bapak-bapak, ada pertanyaan berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini, berkaitan dengan hadis ke-7. Jadi kesimpulannya, agama ini adalah nasihat bagi Allah, yaitu kita mentauhidkannya, bagi Rasulullah bahwasanya kita wajib mentaati segala perintahnya, dan apa yang beliau larang kita jauhkan, ya. Bagi pemimpin kaum muslimin, kita wajib untuk, ya, taat kepada pemimpin kaum muslimin selama hal tersebut adalah perkara yang ma'ruf. Kemudian bagi ammatihim, ya, kalangan awam kaum muslimin, yaitu hendaklah kita membantu kesulitan mereka. Ya, kita menjadi pelopor pionir untuk menjadi orang yang banyak membantu memperhatikan kondisi-kondisi mereka. Karena agama ini nasihat. Dan ketika agama ini menjadi kebaikan bagi masyarakat, berarti kita termasuk orang-orang yang berhasil, ya, orang-orang yang mengamalkan tuntunan Nabi, orang-orang yang mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insyaallah di bulan yang akan datang kita akan membahas hadis ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan kita mudah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.